Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rabbi Kalamato dengan NIM 1810143 dari kelas PAI 2 semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran PAI. Dosen pengempu yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Syahid MPD. Lokasi yang saya ambil untuk pembuatan video pembelajaran yaitu di tempat tinggal saya sendiri, tepatnya di Jalan Samudra 2, dengan tema atau pokok bahasan yaitu sholat fardu, dengan memanfaatkan media pembelajaran PowerPoint atau sering disebut PPT. Di sini saya mengambil pembelajaran berbasis daring dikarenakan adanya virus COVID-19. Dalam pembahasan sholat fardu ada yang namanya peta konsep. Nah, peta konsep di sini bertujuan untuk mengetahui susunan apa saja yang akan dibahas dalam sholat fardu. Selanjutnya kita masuk pada pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, dalil sholat atau dasar hukum perintah sholat terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan syarat-syarat sholat. Nah, di sini syarat sholat terbagi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, suci dari hadas dan nifas. Yang ketiga, balik atau dewasa. Yang keempat, berakal. Yang kelima, sadar. Dan yang keenam, telah sampai dakwah kepadanya. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat di sini ada 5. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya masuk pada pembahasan rukun sholat. Rukun sholat di sini ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tu'manina. Yang keenam, i'tidal dengan tu'manina. Yang ketujuh, sujud dengan tu'manina. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tu'manina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca sholawat Nabi. Yang kedua-belas, mengucapkan salam yang pertama. Dan yang terakhir atau yang ke-13 yaitu tertib. Berikutnya pembahasannya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat di sini terbagi dua, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah perbuatan yang disunahkan saat sholat, dan apabila meninggalkannya, baik disengaja maupun tidak, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai ganti kekurangan tersebut. Yang termasuk dalam sunnah abad ialah yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat pada tasyahud akhir. Dan yang keempat, membaca doa kunut pada sholat subuh. Selanjutnya yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah yang apabila lupa tidak perlu menggantinya sujud sahwi.
atau bisa disebut kebalikan dari sunnah ab'ad. Yang termasuk dalam sunnah hayat adalah yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan ketika sedekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, memandang ke tempat sujud dan lain-lain. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, berbicara dengan sengaja, terbukanya aurat, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum disengaja, dan meninggalkan rukun sholat. Selanjutnya, ketentuan waktu sholat 5 waktu. Yang pertama, zuhur. Setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit sampai bayang-bayang, telah sama panjangnya dengan sesuatu. Sholat asar. Waktunya dimulai dari habis zuhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq merah. Selanjutnya isya. Waktunya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq. Subuh. Waktunya dari terbit safar shadiq sampai terbitnya matahari. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi fardu sholat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.